Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tabikhwa semua, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Dengan izinnya, hidayah, taufik serta nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di agenda rutin kita, itu adalah kajian ataupun belajar bahasa Arab. Maka ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang begitu besar, maka patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tidak lupa mari kita niatkan dikala kita bermajelis sambil menunggu datangnya waktu sholat Isya, supaya selain kita mendapatkan keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam belajar ini, kita mendapatkan keutamaan yang lainnya lagi dengan kita niatkan menunggu waktu sholat Isya ya, dikala kita duduk ini, maka pahalanya seperti orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Jadi pahalanya sangat luar biasa. Tapi semua kita langsung merujuk ya kembali ke pelajaran kita bahasa Arab ya, yaitu langkah yang kedua atau bab yang kedua, bab marfu. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, insyaallah musta'id ya. Kita belajar bahasa Arab. Nabda fi hadhihi lailah ad-durusuna al-lughah arabiyah. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang fa'il ya. Marfu'at yang pertama fa'il. Jadi setiap fa'il harus dibaca marfu'. Kemudian naibul fa'il. Kalau fa'il dalam bahasa kita artinya apa? Ya? Pelaku. Naibul fa'il pengganti pelaku. Nah, gitu aja ya. Penggantinya pelaku. Jadi pelakunya itu ditiadakan. Secara konteks kalimat dia enggak ada. Disamarkan ya naibul fa'il itu. Yang kedudukannya yang seharusnya dia maf'ul atau objek menjadi fa'il, posisinya fa'il, mengambil posisi, makanya pengganti fa'il. Baik, kita langsung masuk terlebih dahulu mubtada, nanti kemudian kita belajar latihan tentang fa'ilnya itu sendiri, karena kemarin fa'il ada latihan ini kita juga belum latihan belum kita kerjakan ya Pak. Baik, kita langsung ke mubtada dulu, kita tambah materi sedikit, kemudian nanti kita kembali ke latihannya. Al-mubtada. Nah, ini sudah pernah dibahas ya Pak. Mubtada. Jadi mubtada waktu itu kita pernah belajar. Mubtada ini kita sudah pernah belajar, namun ini ya, kita ulang lagi. Apa artinya mubtada, Pak? Awalan. Mubtada itu adalah isim pertama ya, atau kata pertama dalam bahasa Arab itu namanya mubtada. Ini istilah. Ya, bismillah. Jadi isim yang pertama di dalam konteks kalimat bahasa Arab namanya mubtada. Nah, biasa disingkat dengan mim ya. Mubtada. Sehingga apa pelajarannya? Mubtada ini selalu dibaca marfu. Jadi mubtada selalu dibaca marfu. Contoh, al-baitu. Al-baitu jamilun misalkan. Ya. Al-baitu jamilun. Maka ini mubtada. Nah, mubtada ini adalah awal dari kalimat pertama ya, pertama kali, maka dia selalu marfu. Marfu, alamat marfu'nya dhammah gitu. Karena nanti ada marfu alamatnya dengan huruf waw. Nah, seperti itu. Jadi dia marfu alamat tandanya, tanda marfu'nya dhammah al-baitu. Misalkan kita mau ngomong apa lagi, Pak? Zaidun kabirun. Ya, kita ngomong
Zaidun kabirun. Maka Zaidun mubtada, dia marfu, wajib marfu ya harokatnya, dan alamat marfu'nya, tanda marfu'nya dhammah. Nah, itu Zaidun. Dan ini merupakan konteks rumus dalam bahasa Arab ya. Kalau dia nggak ada amil, ya, nggak ada yang membuat dia, nggak ada yang menyebabkan dia menjadi kasrah atau fathah, maka harokat pertama kali kita harus membaca dia adalah dhammah. Baik itu dhammah saja atau dhammah tanwin. Al-baitu. Nah, kenapa al-baitu tidak tanwin? Karena ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam, maka bacanya baitun, harus tanwin ya. Karena alif lam dengan tanwin tidak boleh ketemu dalam satu kata. Gitu ya kemarin ya kita belajar. Baik. Langsung dibuka Pak bukunya. Kita belajar mubtada. Ya, langsung halaman 68. Al-mubtada wal khobar. Jadi ini langsung 2 poin. Kalau kita melihat ya, mubtada kemudian khobar mubtada. Jadi mubtada dan khobar. Mubtada wal khobar. Kalau khobar, saya bahas dulu. Wal khobar. Khobar artinya apa? Khobaro. Apa? Khobarut tair. Ya? Ya. Khobar itu kabar. Kabar gembira. Mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu adalah awal kalimat, khobar adalah menjelaskan mubtada. Jadi khobar berita apa? Berita yang menjelaskan mubtada. Gitu. Dan di sini banyak contohnya ya. Contohnya banyak. Misalkan al-kutubu. Al-kutubu nafi'atun. Al-kutubu nafi'atun. Al-kutubu dia mubtada. Ini mim. Kenapa mubtada? Karena awal kalimat. Jadi kutub artinya apa? Buku. Ya, kitab-kitab, buku yang banyak. Nah, ini khobarnya. Menjelas kitab apa? Yang bermanfaat. Kitab-kitab yang bermanfaat. Nafi'atun. Nah, ini khobar. Khobar juga marfu. Jadi kita langsung bahas 2 poin. Tapi nanti satu-satu ya Pak, saya kasih tahu. Jadi al-kutubu juga marfu, alamatnya dhammah. Nafi'atun juga marfu, alamatnya dhammah. Kenapa dia marfu? Karena dia khobar. Gitu. Baik Pak, saya kembali ke mubtada dulu ya, supaya nggak bingung. Kembali ke awal, di dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab ya, yang kita kenal dengan istilah jumlatun. Jumlatun. Apa artinya Pak jumlah? Kalimat. Jumlatun. Ya, jangan lupa ini ada ismiyah, ya kan? Kemudian ada fi'liyah. Kalau ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Kalimat yang diawali dengan kata benda. Maka isim ini atau jumlah fi'liyah ini dia tidak lari dengan mubtada plus khobar. Kalau di fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja, pertamanya pasti fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul. Nah gitu ya. Nah ini fi'il, fa'il, maf'ul.
Hanya dua ini konteks kalimat, ya, hanya dua saja, ini dengan ini. Sekarang kita sedang mengulang lagi yang ini. Jumlah ismiyah itu diawali dengan mubtada khobar. Bagaimana cara membacanya? Kalau kemarin kita di sini, yang dibaca marfu adalah fa'il. Alamatnya domah untuk sementara ini. Sekarang kita di sini, mubtada itu harus marfu juga. Alamatnya bisa domah ataupun nanti yang lainnya. Begitu. Sampai di sini dulu. Kira-kira sudah ada gambaran? Sudah ingat lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira nyambung nggak Pak? Maksud saya gini loh. Kalau enggak sekalian ngomong aja supaya saya akan berpikir bagaimana supaya memahamkan begitu. Enggaknya di mana? Atau mau diuji dulu? Nyambung ya. Jadi ini pertama kali pertemuan pertama ya waktu belajar di sini. Ini ya. Betul ya? Ini dah kata yang kita tulis pertama kali jumlah. Sehingga kita kitabnya pakai ini kan gitu. 4 langkah membaca dan menerjemahkan. Jadi kita tidak belajar takalam gitu. Kita nggak belajar speaking gitu. Kita nggak belajar ngomong. Tapi kitabnya menerjemahkan dan membaca. Nah, gitu. Kalau kita ingin bisa membaca, bisa menerjemahkan, ya harus paham kaidah kan gitu. Awalnya dari sini bahasa Arab itu. Jumlah sebuah kalimat. Kan membaca itu isinya cuma kalimat-kalimat ya. Kalimat digabung kalimat jadi satu paragraf kan gitu ya. Dalam bahasa Arab namanya faqrah. Nah, kalimat hanya ada 2, ismiyah dengan fi'liyah. Nggak usah bingung, nggak usah pusing. Ini adalah istilah yang harus dihafal gitu aja. Ismiyah fi'liyah. Jumlah itu hanya ada 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, isinya jumlah ismiyah itu hanya ada 2, mubtada khobar. Kalau fi'liyah ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Contoh, tadi misalkan yang atas ya, al-kutubu yang tadi ya, biar gampang. Al-kutubu nafi'atun. Baik. Al-kutubu ini isim atau fi'il? Al-kutub ini isim atau fi'il? Isim. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Tandanya apa? Alif lam. Mudzakkar muannas? Ya, mudzakkar. Dia mudzakkar al-kutub. Cuman dia kalau dalam konteksnya setiap jamak itu muannas. Kalau nanti di selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian dia mufrad musanna jamak. Jamak kan gitu ya. Berarti kalau ini awalnya ismiyah, ini isim, berarti ini kalimat ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan kata kalimat yang diawali dengan kata benda. Kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, kalimat yang diawali dengan kata benda itu hanya ada 2 poin saja. Yang pertama dikatakan mubtada dan yang kedua dikatakan khobar. Gitu aja dah, beres, selesai. Ini mubtada, ini khobarnya. Kalau sebuah jumlah ismiyah kok sudah ada mubtada, sudah ada khobar, maka dia kalimatnya sudah sempurna. Sudah selesai, sudah sempurna dia, sudah mufidun. Kalau dalam bahasa Arab sudah mufid. Al-kutubu nafi'atun, ya, buku-buku yang bermanfaat. Atau al-baitu kabirun, contoh ya, rumah yang besar. Zaidun karimun, misalkan. Zaidun zakiyun, misalkan, dan seterusnya. Zaidun fil baiti, ya. Misalkan Zaidun fil baiti. Apa artinya?
Nah, Zaid di dalam rumah. Zaidun isim atau fi'il? Isim. Ya, dia kata benda meskipun nama orang ya, tapi dia isim. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena nama orang. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad satu kan, Zaid. Kemudian dia mudzakkar muannas. Mudzakkar, kan gitu, mudzakkar nama orang, Zaidun ya gitu. Maka karena ini jumlahnya awal ismiyah, maka namanya jumlah ismiyah karena diawali dengan kata benda, isim. Nah, dalam jumlah ismiyah itu hanya 2 poin aja. Mubtada, ini khobar gitu. Ini mubtada, ini khobarnya. Zaid ngapain? Atau Zaid apa? Kalau berhenti Zaidun, masih bingung kita memahami. Tapi kalau fil baiti, maksudnya Zaid itu di dalam rumah. Zaidun, Zaid apa? Zakiyun, Zaid yang pintar. Mungkin ada Zaid yang kurang pintar begitu. Sehingga ini khobarnya menjelaskan mubtada. Zaidun kabirun, Zaid yang besar. Mungkin ada Zaid yang kecil begitu. Sehingga butuhlah khobar. Nah, kalau sudah ada mubtada dan khobar, ini merupakan kalimat yang sempurna, namanya jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita mau belajar yang mubtadanya. Sudah ingat lagi ya? Bismillah, kembali ke buku kalau begitu. Mubtada adalah isim yang dia marfu ya. Jadi mubtada itu isim yang marfu. Jadi mubtada harus dibaca marfu, baik itu nanti dengan domah ataupun dengan yang lainnya, dan dia terletak di awal kalimat, sudah jelas. Kemudian khobar. Nah, khobar ini yang kita butuh waktu yang mungkin agak lama sedikit, karena khobar ini ada 3 macam nanti di belakang. Ada 4 dengan tafsil atau dengan cabangnya itu. Ada 4 macam khobar. Nah, seperti itu. Namun tidak mengapa, nanti khobarnya insya Allah di pertemuan berikutnya ya, meskipun dia butuh waktu khusus. Jadi satu kali pertemuan kita hanya bahas khobar saja supaya fokus. Nah, sekarang kita kembali ke mubtada. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya bisa dilihat. Yang pertama ya, yang namanya mubtada syaratnya harus apa? Ma'rifah. Ya, syaratnya mubtada awalnya apa? Ma'rifah. Jadi syaratnya menjadi mubtada harus ma'rifah. Nanti ada pengecualian di bab ini. Pengecualian kata yang dia bukan ma'rifah, tetapi dia bisa menduduki mubtada. Jadi kata itu nakiroh tapi bisa menjadi mubtada dengan syarat-syarat. Nah, itu nanti dikala kita belajar tentang khobar. Taib, langsung dilihat contoh di rumus itu ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi al-hajju itu mubtada, ashur yaitu musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ashhurum ma'lumat. Begitu juga Muhammad, itu titiknya salah ya, salah cetak. Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammad khobar, Rasulullah itu mubtada. Jadi Muhammad adalah utusan Allah, begitu. Begitu juga ulaika ma'wahum jahannam. Ulaika itu mubtada, ma'wahum jahannam khobarnya. Menjelaskan Allahu yastahzi'u bihim, itu juga, namun dia khobarnya menggunakan jumlah fi'liyah. Kemudian jar wa majrur, yaitu macam-macam khobar ini sebetulnya. Contoh-contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, dia apa kemarin contohnya? Ada yang masih ingat nggak? Rabbil alamin. Kenapa dia kasroh? Robbinya kenapa kasroh? Mudhaf ilaih, betul susunannya. Tapi kenapa robbinya tidak robu? Kenapa robbi dia? Ya, dia tawabi
lillahi. Tawabi'nya apa? Badal. Jadi pengganti Allah, alhamdulillah. Lillah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu siapa? Allah. Jadi Rabbul Alaminnya badal. Sehingga dia ikut kasroh. Dan memang kita mau bicara mubtada tanpa khobar itu kayak kaku ya. Tapi nanti insyaallah pelan-pelan kita belajar mubtada. Dan mubtada ada yang sifatnya dia mu'rab dan mabni. Itu yang D itu. Mubtada itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu artinya bisa berubah ya. Kalau mabni itu sudah paten, ilmu baku. Itu bahasa kita. Ad-darsu sahlun. Huwa ustadzun. Huwa ustadzun. Kalau saya tulis huwa ustad. Nah, mana mubtada? Huwa. Ini namanya mabni, nggak bisa di-i'rab. Huwa. Huwa ya huwa. Kan katanya mubtada harus marfu, kan gitu, ya kan? Kenapa dia mabni? Kenapa dia fathah? Karena dia isim yang mabni itu tadi. Kalau dia mabni nggak bisa udah katik, sudah paten ilmu baku. Huwa ustadzun. Nah, ustadz khobar. Dia seorang ustadz. Beda dengan ini ad-darsu. Ad-darsu sahlun, ya. Ad-darsu sahlun. Beda. Ini mubtada. Ini khobar. Pelajaran yang mudah. Namun dia mu'rab. Kalau mu'rab harus ikut kaidah. Ya, di sini. Ad-darsu sahlun. Untuk mubtada ini enggak begitu bingung ya. Syarat ma'rifah tahu kan ma'rifah? Ada 6 kemarin, masih hafal? Pertama apa ma'rifah itu? Alif lam. Terus isim alam. Tambah lagi isim mausul, isim isyarah, isim domir. Nah, terus terakhir apa? Idhofah. Ya, idhofah. Nah, itu ma'rifah. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Karena selanjutnya adalah khobar. Khobar ini dibagi beberapa macam. Kita butuh waktu yang notabene bisa langsung sampai selesai begitu. Supaya enak. Untuk mubtada sendiri